Ya, halo selamat malam kepada para Sukor Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Beres Wijaya dari CEO Sukor Sekuritas, di mana kita akan membahas kaitannya mengenai update market terkini, kemudian kaitannya mengenai sektor-sektor menarik apa yang perlu kita perhatikan, serta saham-saham pilihan menarik, terutama dalam rangka menjelang Santa Claus Rally atau menjelang akhir tahun nanti, di mana sebagian besar emiten akan melakukan window dressing. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana perkiraan dampak Omicron terhadap IHSG di penghujung tahun, serta keputusan The Fed yang mengindikasikan bahwa akan ada tapering dan juga kenaikan suku bunga yang dipercepat. Ini akan kita bahas pada malam hari ini di acara T-Talks atau Trader Talks Special Santa Claus Rally. Dan bintang tamu kali ini yang akan saya hadirkan, ini merupakan bintang tamu yang sempat ngetrend di Clubhouse, dan aku juga sering ngobrol bareng bro ini ketika di Clubhouse lagi hitsnya dulu, dan sekarang beliau juga udah aktif atau masih aktif lagi di Clubhouse di House of Trading Community, dan beliau memiliki komunitas yang cukup passionate di pasar saham, dan happy banget dia bersedia banget untuk ngobrol bareng Sukor Sekuritas untuk menjelaskan insight marketnya, strategi tradingnya, terutama di mana kaitannya mengenai strategi trading akhir tahun. Kemudian berbagai sentimen juga akan kita bahas kaitannya mengenai komoditi boom, terutama musim dingin yang mengakibatkan demand batubara naik sehingga harga batubara dan saham-sahamnya ikut naik seperti Adaro, PTBA. Kemudian kita juga akan bahas kaitannya mengenai bank-bank mini yang minimal modalnya di tahun depan menjadi 2 triliun dan tahun 2023 3 triliun yang melakukan right issue dan banyak yang sukses, salah satunya BBYP. Kira-kira bagaimana peluang kedepannya? Dan ini akan kita bahas langsung bareng bintang tamu pada malam hari ini, yaitu adalah Bro Handi. Dan aku akan langsung panggilkan Bro Handi tempat ini. Kawan dari Hot untuk membahas market update, sektor menarik, entry di mana kita akan bahas malam hari ini. Udah saya undang Bro Handi. Ya, halo Bro Handi. Belum muncul ya. Dan buat teman-teman yang belum membuka rekening Sukor Sekuritas, bisa membuka rekening Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com atau di link message yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan sekali lagi saya akan undang Bro Handi untuk hadir di malam hari ini untuk mengikuti IG Live. Oke, Handi Erawan is invited. Oh, pakai Hot Community, bukan pakai Handi ya. Saya coba Hot Community. Saya tadi Handi nih. Hot Community. House of Trader Community. Saya coba undang. Oke. Wow, ternyata bro pakai ini ya. Saya kira pakai Handi Erawan. Kemarin udah kasih tahu ini sih, Desi. Mungkin lupa sampein. Oh, oke. Selamat malam, Handi. Selamat malam. Terima kasih Gimana, udah bro? hadir di acara T-Talks. Bintang tamu spesial pertama kali hadir. Gimana rasanya? Bahagia dan cukup senang karena terima kasih juga pertama kalinya buat Bro Bernard yang udah memberikan kesempatan untuk saya untuk ngobrol, untuk sama sharing lah. Kita belajar di sini. Yes, dan tentu saja kemarin kita juga habis event bareng ya, para influencer saham, iya, benar. Edukator saham, kita benar-benar sharing, kemudian kita makan dinner bareng, mudah-mudahan ini bikin kita tambah akrab dan makin semangat untuk mengedukasi para investor generasi muda Indonesia untuk menjadi investor dan trader yang smart, not a gambler. Nah, kita akan bahas langsung nih kaitannya Bro Handi Erawan. Aku pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk ke strategi, gimana sih House of Trader Community ini terbentuk dan visi misi dari House of Trader Community ini seperti apa? Supaya teman-teman yang pengen atau senang sama visi misi dari HOT bisa langsung follow nih, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga buat Bro Bernard yang tadi udah saya ini. Terus salam kenal juga buat Cuan Troopers yang mungkin masih asing ya, melihat saya juga masih asing. Jadi saya Handi Erawan. Saya sekarang bernaung dalam satu komunitas yang namanya Hot Community, atau kepanjangan dari Hot itu adalah House of Trader.
Nah, komunitas ini kita bentuk bareng-bareng, kita ada beberapa tim ya di sini dan kita biasanya aktifnya untuk trading. Jadi sebenarnya House of Trader walaupun trader tapi enggak cuman kita ngajarin atau kita sharing soal technical doang, tapi kita sharing semua. Kita sharing soal makro, kita sharing soal fundamental segala macam. Jadi biar jadi satu paket. Jadi biar enggak dicap bahwa oh trader itu cuma taunya technical atau flow, tapi seorang trader itu juga harus tahu makronya seperti apa, terus fundamentalnya seperti apa gitu. Wow, that's good idea ya Gitu. buat teman-teman sekalian. Mm-mm. Ini keren banget nih, dan sekarang kita pengen langsung aja nih. Pengen tahu kaitan mengenai pandangan makroekonomi dari Bro Handi ini, terutama kaitannya mengenai virus Omicron yang udah masuk di Indonesia, yang mengakibatkan kemarin IHSG terpuruk, sempat ke area dekat-dekat 6550, tapi ngangkat lagi, dan hari ini closingnya di angka 6601, walaupun sempat belum bisa bertahan di atas 6.600 atau belum bisa tembus 6, dan juga kaitannya mengenai kebijakan The Fed yang tanda-tandanya nih mengindikasikan tapering dipercepat dan kenaikan suku bunga di tahun depan di kisaran area 0,9%. Silakan Bro Handi. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau akhir-akhir ini saya akan mulai dari Dari global dulu. Dari global kita melihat udah beberapa bulan ini, even mungkin dari awal tahun ya, awal tahun itu kan isu soal tapering ini udah muncul. Cuma kan di saat itu kan masih gonjang-ganjing, baru sekedar rumor. Tapi akhirnya mungkin kita mulai merasakan ada kepastian soal tapering itu sejak September Oktober itu kan mulai ada The Fed, Jerome Powell itu udah mulai memberi indikasi, memberi kepastian bahwa oke, tapering akan kita mulai, mengingat inflasi Amerika juga makin hari semakin bulan naik gitu. Jadi yang awalnya inflasi itu dianggap hanya sementara karena salah satu faktornya adalah stimulus dari Amerika, ya. Kemudian ternyata akhir-akhir ini dianggap bahwasannya adalah inflasi itu bukan hanya sementara, tapi juga ternyata itu cukup panjang gitu, cukup panjang. Sehingga keputusan untuk mengambil tapering itu udah diputusin bahwa tapering itu udah mulai sejak November. Cuman angka pengurangan atau kuantitatif easing-nya itu masih kecil, 15 miliar US dollar. Nah, bulan ini tepatnya bulan ini tuh kemudian muncul soal inflasi Amerika yang untuk bulan Novembernya naik menjadi 6,8%, which is itu adalah paling tinggi dalam 4 dekade terakhir untuk Amerika. Nah, itu akhirnya ketika FOMC minggu ini, itu akhirnya The Fed mulai memutuskan untuk mempercepat taperingnya, which is prediksinya adalah Maret itu udah kelar taperingnya, dan baru dilanjutin dengan kenaikan suku bunga. Jadi yang membedakan taper tantrum 2013 dan juga tapering yang sedang dilakukan untuk tahun ini, itu bedanya tapering dulu baru kenaikan suku bunga. Dan tapering tahun ini itu tapering tahun ini jauh lebih teratur ketimbang di tahun 2013 yang super mendadak gitu. Jadi dua sentimen itulah yang akhirnya membuat pasar itu tiba-tiba slowly jauh lebih lambat, transaksinya juga kecil, termasuk efeknya ke ISG juga. Kalau kita sadar nggak sadar, seminggu ini kita lihat transaksinya ISG itu bahkan di bawah 13 triliun. Jadi pasar jauh lebih wait and see, walaupun sebenarnya saya menganggapnya harusnya tuh pasar udah price in soal tapering, soal inflasi gitu. Jadi sentimen yang akhir-akhir ini sebenarnya bukan tapering, tapi lebih ke inflasinya. Ini inflasi udah naik. Jadi kita butuh kepastian, pasar butuh kepastian kapan suku bunga ini akan dinaikkan gitu. Ya begitu, Bro.
Oke, good idea, Hendy. Jadi sharingnya luar biasa. Jadi yang mengakibatkan The Fed ini akan mengindikasikan kaitannya mengenai tapering yang dipercepat, kemudian kenaikan suku bunga. Karena apa? Karena inflasi yang cukup signifikan di bulan Oktober lalu di angka 6,2% atau tertinggi dalam 41 tahun terakhir, yang mana ini mengakibatkan The Fed harus beraksi secara signifikan. Ya, ini kaitannya mengenai melakukan tapering walaupun dimulai bulan November 15 miliar USD per bulannya, tapi potensialnya nanti akan diakhiri di bulan Maret dan nanti akan dilanjutkan dengan menaikkan suku bunga yang diperkirakan di kisaran area 0,9% hingga penghujung tahun depan. Tapi kita lihat akan seperti apa, dan memang market tanda-tandanya udah mulai sepi nih. Tetapi kaitannya mengenai window dressing dan January effect nih, kira-kira market downside-nya udah terbatas, bisa naik lagi untuk ngikutin Santaco Rally dan January Effect, atau masih berat nih untuk ke area 6.700 dulu deh, nggak usah muluk-muluk ke 68, ke resisten 6.700 deh. Kira-kira gimana nih pergerakannya? Benar. Jadi kalau kita hanya membicarakan soal window dressing doang, saya rasa itu udah terbatas lah. Udah terbatas gitu. Apalagi hari ini kemarin kita mendengarkan bahwa Inggris, Central Bank-nya Inggris itu menaikkan tingkat suku bunganya, which is itu adalah yang pertama bagi negara maju di pandemik ini mereka menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, itu jadi satu tambahan sentimen yang bagi pasar, terutama pasar Eropa. Nah, kalau mengingat kita berbicara soal window dressing hingga Januari efek nanti, kemungkinan window dressing ini sudah akan terbatas karena faktor-faktor itu tadi, terus juga transaksinya yang menurun, terus yang terakhir flow dari asing itu nggak ada. Kalau kita lihat akhir-akhir ini bukannya flow-nya asing masuk, tapi justru keluar, walaupun nggak banyak, tapi cenderung kalau saya nganggapnya itu lebih lagi maintain aja harganya. Jadi kemungkinan akan naiknya itu setelah pas Januari efek gitu. Karena kalau saya melihat posisi dari saham-saham bank, saham-saham penggerak ISG, which is itu adalah 4 big bank, BCA, BRI, BNI, terus sama BMRI, itu lagi di posisi yang sebenarnya dibilang jelek enggak, tapi di posisi yang saya anggap itu siap untuk terbang gitu, siap untuk take off gitu. Kita ambil contoh hari ini BBCA. Kalau saya lihat secara teknikal, itu BBCA ada sedikit mini falling wedge. Ya. Kemudian hari ini tadi tutupannya breakout. Ya kan? Hari ini kan tadinya sebenarnya selama perdagangan itu marketnya bergerak merah. Tiba-tiba ditarik ya. Penutupan ditarik. Salah satunya ASI, Buka, sama BBCA yang notabene sebagai penggerak lah istilahnya. Nah, kita lihat bahwasannya ini posisi Big Bang ini udah sedikit mulai pelan-pelan bereaksi, walaupun sebenarnya belum terlalu kelihatan gitu. Jadi saya nganggapnya target untuk window dressing di tahun ini ya which is hanya sampai sekitar ya 6.700, itu saya rasa udah cukup bagus ya. Bonusnya mungkin dari Mr. Santa Claus 675 gitu. Sekitar itu. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, memang Santaco seri ini penguatannya potensinya terbatas ya, dengan target di kisaran 6.700 sampai 6.756 maksimal. Buat teman-teman sekalian, perhatikan, dan nanti kita akan bahas nih sektor atau saham yang menarik apa, nanti kita akan bahas bareng Bro Handi. Tetapi tenang aja, nanti akan dilanjutkan potentially ketika January effect. Gimana kita melihat juga di Januari tahun 2021 ini, ketika IHSG akhir tahun nggak nyampe 6.000, akhirnya di bulan Januari minggu ketiga itu sampai puncak-puncaknya hampir ke area 6.500 atau upside hampir 10% dari awal Januari, sehingga Januari effect bisa menjadi peluang selain Santaco Rally. Jadi di dua periode ini kayaknya kita perlu
memperhatikan benar-benar market nih. Biasanya market bullish sampai situ, biasanya habis itu sideways. Nah, sekarang kita akan Sideways bahas lagi, nih, iya. Bro Handi. Kira-kira Mm-mm. sektor apa sih yang perlu kita perhatikan selama Santoco Rally ntar lanjut ke January Effect nih? Silakan. Oke, kalau dari saya, pertama yang kita perhatiin pasti adalah saham-saham, which is saham-saham penggerak ISG, which is itu saham blue chip. Nah, kalau saya sendiri pilih 4 bank, BBNI, BMRI, BCA, BBNI, terus plus ada ASI, Astra, terus juga ada Telkom. Nah, ini yang 5 saham ini yang sebenarnya cukup baik, terus plus mungkin tambah satu Arto. Nah, Arto 7 itu dong. juga menarik. 4 bank, Hah? Astra, Iya, 7. Telkom, Arto. 7. Oke. Ya, 7. Jadi, eh, saya rasa kalau misalkan, walaupun sebenarnya upside-nya tidak bisa dibandingkan sama second liner atau third liner, tapi which is secara risk profile jauh lebih aman, terus juga ada kesempatan terutama mungkin BBRI, BBNI untuk kita dapat dividen di setelah Januari Effect. Kan biasa kalau bank-bank itu BNI, BRI kan mulai membagikan dividen di kisaran Januari sampai Februari, apa Maret gitu. Nah, itu jadi pegangan untuk saya gitu. Oke, Gitu. jadi kita Mm-mm. bisa perhatikan Big Banks, Astra, Telkom, dan juga Arto untuk kaitannya mengenai Santoco Seri sampai January Efik nanti. Tapi Mm-mm. sekali lagi perhatikan kita ini bahas saham yang fondasi untuk portofolio kita. Apalagi kalau portofolio kita udah ratusan Ya, juta, kalau kita masuk ke second liner, third liner, atau saham-saham nggak yang bisa. market cap-nya kecil itu akan susah untuk masuknya. That's why Mm-mm. perlu Mm-mm. ada satu chips untuk penopang. Nah, tergantung Iya, nih habis itu betul. tingkat agresivitas teman-teman sekalian. Kalau teman-teman agresif, bisa porsi blue chipsnya dikurangin, digedein yang third liner, second liner. Tapi kalau Redliner. teman-teman yang defensif, lebih gedein blue chipnya daripada yang second liner, third liner. Second liner dan third liner Ya, teman-teman jadi alpha stock teman-teman. Buat supaya portofolio kalian tuh ada alfanya, istilahnya seperti itu. benar. Jadi kita Dan bahas dan saham aja sebenarnya dulu. dan sebenarnya Ya, dan sebenarnya apa? kenapa saya milih ya karena kenapa saya milih blue chip loh kok banknya yang gede-gede semua gitu plus Astra, Telkom gitu. Karena kita berbicara dalam konteks penggerak ISG. Kita ngejar Januari Januari effect gitu. Which is itu kan yang Yes. pasti yang akan kita incar adalah saham-saham blue chip first liner, bukan saham-saham second liner atau yang third liner. Nah, second liner, third liner itu saya anggap ya sebagai inilah aktivitas trading kita aja untuk momen itu. Yes. Kayak Setuju gitu. banget. Oke. Nah, tadi udah membahas mengenai saham perbankan, Astra, Telkom, dan juga kaitannya mengenai eh, teknologi ya, tadi ada Arto. Nah, Mm-mm. kita melihat nih, tahun lalu saham-saham batubara itu rally Desember Januari. Januari PTBA sempat ke 3 ribuan, Unit Tractor sempat hampir 30 ribu dan sebagainya karena sentimen kaitannya mengenai musim dingin yang mana negara-negara China, negara barat sana apa yang membutuhkan sumber energi. Bahkan mereka harus pakai batu bara sebagai sumber energi walaupun kurang ramah lingkungan. Nah, kira-kira nih di era harga komoditas juga hari ini meningkat signifikan ya dibanding kemarin ya. Udah di atas Iya, betul. 160 USD per tonnya lagi. Mm-mm. Kira-kira batu bara sahamnya masih menarik gak sih? Seperti PTBA atau Eh, Unit Tractor, dan yang menarik yang mana nih? Oke, kalau saham-saham terutama saham-saham batubara, saham-saham batubara, saya melihat eh, sebenarnya masih ada upside, cuman rasanya kalau kita ngarepnya untuk dia naik seperti Oktober kemarin karena akibat krisis energi di China dan juga di Inggris, itu rasa-rasanya udah nggak setinggi itu gitu. Hari ini kita lihat Adro udah lari duluan, Adro lebih ke karena grup Saratoga, karena dia udah jalan duluan. Terus kalau kita lihat yang masih sideways hari ini masih Indi, terus PTBA juga masih cenderung sebenarnya di PTBA itu kalau secara teknikal dia break falling wedge, sekarang lagi retrace. Jadi Ya, break betul. di harga 2670, sekarang lagi retest area breakout-nya. Which is itu
bisa jadi kesempatan sih kalau untuk PTBA untuk kita menikmati atau kita pengen ikutan kenaikan dari batu bara ini. Gitu. Terus jangan lupa juga ada ITMG yang juga cukup menarik ya. Gitu. Oke, jadi PTPA menarik ya, dia baru breakout PTBA juga, aku menarik. juga merhatiin tuh Mm-mm, PTPA, jadi mm-mm, belum mm-mm. selari Adro lah, Adro kan larinya udah kenceng banget. PTPA Iya, kalau yang Andrew ketinggalan bisa udah duluan. perhatiin, 2670 Mm-mm. tadi, dan juga ITMG nih. Sekali lagi, aku pengen ngucapin ITMG. disclaimer dulu ya buat teman-teman 400 orang Iya, di tempat ini, jangan sampai teman-teman beli tapi nggak analisis, tapi do your own research, apa yang kita mm-mm. sampaikan di sini hanya merupakan referensi, dan buat teman-teman, lakukan analisis lebih lanjut lagi. Keputusan jual beli di tangan teman-teman. Nah, oke. Kalau kaitannya mengenai properti ini, biasanya kalau blue chips perbankan lari, properti lari. Tapi ini propertinya belum lari-lari banget. Padahal kita melihat komoditi boom. Indonesia negara komoditi. Kebanyakan biasa setelah komoditas boom itu, orang-orang lari untuk beli properti. Nah, kira-kira what happen dengan saham properti kita? Dan kira-kira saham properti apa yang menarik perhatian kita? Silahkan, Handi. Oke, oke. Jadi sebenarnya properti masih pergerakannya kalau kita lihat dari midterm-nya itu masih terbatas, which is BSDE, SMRA, CTRA, dan terakhir yang PWON. Empat ini bergeraknya masih terbatas. Itu karena apa? Pertama, kemarin ada sentimen soal PPN, terus sentimen soal UU Cipta Kerja yang sempat ditolak sama MK kalau nggak salah. Nah, itu yang menjadi penghambat untuk sektor properti ini. Yang tadinya secara teknikalnya udah hampir breakout dan masuk ke uptrend, pergerakan uptrend yang cukup bagus lah. Udah cukup bullish, tapi akhirnya dipatahkan karena dua isu itu, dua sentimen itu. Kemudian, kalau kita, justru kalau saya lihatnya, sektor properti ini itu untuk tahun depan, at least untuk tahun depan dan juga 2023 itu menarik karena pertama kita tahu kalau misalnya kita berbicara makroekonomi di dalam negeri sebenarnya kita udah nggak ada masalah apa-apa, cara data ekonomi kita bagus, neraca dagang kita bagus, inflasi kita juga bagus untuk kondisi pandemik seperti ini, which is nggak ada terjadi deflasi lagi dan juga nggak ada kenaikan inflasi yang seperti Amerika gitu, which is secara data dan data perekonomian Indonesia udah bagus dan bahkan dan tahun depan pemerintah itu menargetkan bahwa inflasi dari Indonesia itu akan bergerak di kisaran 3%. Jadi sekarang kan 1,65 kalau nggak salah. Nah, kalau targetnya tahun depan 3-3%, itu artinya pemerintah mulai memproyeksi bahwasannya pandemik ini akan jadi endemic in the end. Jadi harusnya mudah-mudahan, mungkin ini doa kita semua bahwasanya varian Omicron ini udah varian yang terakhir lah untuk dia menjadi sebagai pandemik. Ketika nah karena kalau kita berbicara atau kita belajar siklus dari virus flu itu kan semakin dia cepat mutasi terus penyebarannya cepat tapi tingkat kematian, tingkat keparahannya kan menurun. Nah, itu secara alami flu itu begitu. Nah, Omicron ini udah di tahap seperti yang mungkin kita sama-sama baca di berita atau di research dari kedokteran, bahkan dari WHO mengatakan bahwa penyebarannya cepat, tapi tingkat keparahannya udah nggak separah varian-varian sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah tanda bahwa sepertinya tahun depan itu udah old economy akan jalan lagi, reopening market, segala macam aktivitas. Even sekarang aktivitas kita udah bagus. Ya. Even kemarin kita lihat dari kuartal 3 Indonesia, PDB, inflasi segala macam itu cukup baik. PDB pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik walaupun kita sempat terjadi lockdown. Bukan lockdown sih, tapi kayak PPKM ketat. Itu bahkan PDB kita masih bagus. Pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Nah, saya memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 dan kuartal 1-nya 2022
itu akan jauh lebih bagus dari yang sekarang. Jadi Yes, saya setuju. ini yang akhirnya ini yang akhirnya memicu bahwasanya salah satu yang harus kita perhatiin itu adalah sektor properti. Jadi buat teman-teman yang Yes. pengen main jangka mungkin setahun atau mid-term, properti sangat menarik. Which is gue akan milih SMRA yang sekarang posisinya paling bagus ya. Secara long term itu sekarang membentuk cup and handle kalau secara teknikalnya ya. Teknikalnya cup and handle, kemudian BSDE juga ya. Secara long termnya juga membentuk cup and handle, dan cara buat yang main jangka panjang ini mungkin saatnya untuk bisa nyicil properti lah gitu. Menarik karena tahun Yes. depan selain properti, consumer juga harus kita perhatiin juga. Begitu, Bro. Yes. Setuju banget, Bro, karena kita melihat ya bahwa betul kata Bro Hendy nih, bahwa history repeat itself. Pada zaman dulu ketika terjadi pandemi, ketika ada mutasi virus yang lebih gampang tapi lebih nggak mematikan, itu biasanya menjadi akhir suatu pandemi menjadi endemi. Dan mudah-mudahan ini terjadi juga pada Omicron. Plus kita melihat commodity boom biasa diikuti oleh cycle property. Itu terjadi di tahun 2008-2009 ketika commodity boom. 2012-2013 properti gila-gilaan. And that's why itu yang bisa kita perhatikan ya teman-teman. Properti bisa menjadi pilihan kita untuk jangka menengah hingga panjang. Apalagi dua saham yaitu SMRA BSDE ini fokusnya di landed house nih. Dan orang-orang sekarang lagi nyariin landed house karena properti yang di apartemen itu oversupply. Nah, yang fokus di sana yaitu BSDE dan SMRA. Itu yang bisa diperhatikan. Apalagi nanti kalau misalkan UU Cipta Kerja ini udah nggak ada masalah, investor asing udah bisa beli properti di Indonesia, itu bakal jauh lebih bagus. Yes, amin. Mudah-mudahan implementasinya segera terwujud cepat ya, supaya kita bisa perusahaan-perusahaan properti juga bisa do better untuk 2020 itu nanti. Oke, sekarang kita akan buka pertanyaan buat teman-teman di kolom Q&A ya. Jangan lupa buat teman-teman tanya di Q&A, jangan di sini. Dan kita urutkan yang penanyanya like-nya paling banyak. So, buru-buru nanya di sini, jangan tanya di komen. Plus, sebelum ke sana, aku ingin ngingetin, jangan lupa buka rekening Sukosekuitas di e-form.sukosekuitas.com untuk menjadi Cuan Troopers dan berdiskusi bareng di grup Cuan Troopers, dan ada rekomendasi hariannya juga. Plus, jangan lupa follow HOT Community supaya sering-sering ketemu bareng Bro Handi nih. Oke, sebelum aku ke pertanyaan audiens, aku pengen nanya lagi nih, 3 menit terakhir nih, mengenai emiten healthcare. Karena kita melihat Omicron mulai ada di Indonesia, Wisma Atlet ditutup sementara waktu karena takut ada penyebaran. Kira-kira healthcare bagaimana nih? Karena kemarin kita lihat waktu Omicron, IHSG anjlok, salah satu saham kaitan mengenai healthcare yaitu Jarum Suntik, IRA, mengalami kenaikan cukup signifikan, sempat mau nge-break tapi balik lagi. Kira-kira pandangannya seperti apa? Silakan. Oke. Sektor kita akan berbicara dulu awal. Sektor healthcare ini masih menjadi salah satu sektor yang saya perhatiin juga, masih primadona lah. Karena Omicron, apalagi munculnya kasus Omicron, terus ini sebenarnya kalau saya lihat lebih mungkin sektor healthcare-nya itu lebih jatuh ke lab, ke laboratorium, which is itu kayak misalkan Prodia, terus DGNS, terus juga alat suntik, jarum suntik, which is itu adalah IRA. Nah, kalau misalnya kita berbicara IRA sebenarnya secara midterm ini udah mulai harusnya udah bisa break di atas 2150. Nah, ini pelan-pelan kita pelan-pelan dia mencoba untuk break di area ini. Karena apa? Karena kita tahu di awal tahun banyak orang yang terkena istilahnya pegang banyak saham karena FOMO. Sehingga banyak istilahnya sangkuter di beberapa saham healthcare gitu. Jadi ini yang kita lihat masih harus dilewatin. Kalau secara teknikalnya, secara flow-nya
kita biarkan mereka keluar, baru akhirnya harusnya 2150 bisa bisa di break. Karena kalau misalkan kalau kita berbicara sedikit soal IRA termasuk secara fundamentalnya cukup bagus, terus dia lagi akan mengakuisisi One Jack, terus juga terakhir dia dapat kontrak dari pemerintah untuk jarum suntiknya, which is itu bukan jarum suntik hanya untuk corona, tapi juga untuk vaksin lain gitu, begitu. Oke, jadi buat Ira memang fundamentalnya terus membaik ya. Dia juga akan mengakuisisi satu perusahaan kaitannya mengenai jarum suntik juga. Dan kita juga baru aja kunjungan ke Cikarang, tim riset Sukor Sekuritas. Dan riset mengenai Ira akan segera keluar. Jadi wait and see aja nih teman-teman sekalian. Dan Ira memang betul 2150 ini angka krusial. Dan kenapa agak sudah di break awal-awal, karena benar banget kata Bro Hendy, banyak nyangkut. Jadi yang udah balik modal rata-rata udah banyak mau jualan di situ. Nah, that's why nanti ketika sangkuter ya udah keluar, pemain baru datang, ya potensi breakout lah. Tapi sekali lagi disclaimer on, dan pilih saham yang risk profile yang sesuai dengan resiko teman-teman. Karena IRA ini lebih high beta ya, lebih kalau lagi geraknya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah. Oke, sekarang kita akan buka pertanyaan dari teman-teman yang di sini. Yang pertama adalah kaitannya mengenai MNCN. MNCN gimana, Ko Hendy? MNCN kita lihat sebentar. Oke, kita kan kalau dari MNCN itu kelihatannya yang pertama sejak 11 Oktober dia udah keluar dari udah keluar dari downtrend channelnya. Kita lihat dari 8 Januari dia turun terus sampai akhirnya bisa breakout downtrendnya itu di 8 sampai 11 Oktober. Nah, yang terjadi pada MNCN untuk saat ini adalah dia sedikit memasuki fase sideways. Jadi MNCN itu menurut saya selagi di atas 885, 860 itu masih cukup bagus. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai break di bawah 860, itu kecenderungannya dia punya sideways dengan ranging yang cukup besar. Gitu. Tapi kalau selagi dia bisa bertahan di atas 885 atau kita kasih toleransi sampai 860, itu masih cukup baik. Hanya saja untuk volumenya lagi belum ada, terus juga flow money-nya saat ini belum ada di sini gitu. Jadi flow money untuk saat ini cenderung lebih ke bank mini, terus teknologi, dan mulai ke batubara. Yes. Jadi intinya masih sideways ya, setelah keluar dari downtrend channelnya, akhirnya dia breakout, udah keluar tapi sideways. Perhatikan area kunci di 880, 865, jangan sampai jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah, takutnya kembali ke fase downtrendnya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Plus, kita kalau trading, kita perhatiin flow. Flow-nya belum ke sana. Flow-nya masih ke bank mini, dan udah mulai ke healthcare, plus ke batubara udah mulai ke sana. Itu yang teman-teman bisa perhatikan, terutama untuk yang mencari cuan dari trading. Nah, aku pengen bahas sih sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Bank Mini sendiri kan kita lihat BGTG udah gerak kencang, BVIC udah gerak kencang, BNPE udah berat kencang. Nah, yang belum ini ada berapa? BBYP, BABB, dan lain sebagainya. Kira-kira yang lain gimana nih? Kalau yang BGTG dan lain-lain itu udah kena area resist atau masih boleh di hold atau masih boleh kejar atau enggak? Atau risikonya cukup tinggi? Atau better kita masih yang belum larinya gitu kencang seperti BBYP dan lain-lain? Silahkan. Oke, kalau misalkan kita berbicara soal BGTG dulu. BGTG menurut saya itu risknya tuh udah nggak cocok. Kalau misalkan mau masuk sekarang, itu risknya udah terlalu tinggi lah. Terus juga harusnya ini BGTG termasuk saham yang tadi saya perhatiin juga hari ini. Saya kira kalau misalkan saya buka chart 5 menit, dia sedikit punya flag pattern, kemudian dia udah break di 350, dia sempat breakout naik ke 364, tapi akhirnya dibuang lagi dan turun di bawah, masuk lagi ke pola flagnya. Nah, ini yang akhirnya jadi jelek, karena saya melihat
sepertinya upside-nya udah terbatas untuk si BGTG ini. Kemudian Jadi BFIX kalau masuk sekarang udah nggak cucok ya reward to risk, kan kita kan paling udah banyak trader justru kan reward to risk, sudah nggak nyucok ya, risk. istilahnya kayak gitu Iya, kata orang iya, Jawa, bener, banyak bener. resikonya gitu. Banyak resikonya. Sedangkan kalau BFIX, saya melihatnya eh, dia jauh lebih baik ketimbang BGTG. Secara risk, kalau kita misalkan kita berbicara risk dan reward, justru sekarang BFIX itu lagi di posisi support yang bisa dianggap paling kuat. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci retracement-nya, itu sekarang pas di angka 0,5. Itu di area 220. Nah, ini jadi kunci kalau misalkan BFIX kita berharap dia masih uptrend. Nah, ini level ini nggak boleh dijebol. Jadi harus dijaga level ini. Nah, tapi kalau saya pribadi menarik itu justru mungkin bank kesayangan kita juga itu BBEB. Nah, BBEB justru hari ini mulai breakout. Jadi kalau dalam chart daily, mungkin teman-teman juga bisa lihat BBEB ini ada sedikit pola flag pattern di daily-nya. Di 30 menitnya tadi itu ada di 30 menitnya di 1 jamnya, di time frame 1 jam itu ada sedikit mini inverted head and shoulder, dan tadi sudah di break ya, udah keluar dari pola flag pattern-nya. Harusnya Senin, Selasa, Rabu cukup menarik untuk BBB. Justru Bisa rally saya ya, untuk saat ini amin. paling tertarik untuk saat ini BBB. Yes, dan Itu menarik. Sekuritas juga merekomendasikan BBB dengan target price di angka 4.340. Jadi buat teman-teman perhatikan, kalau 27 break sih menarik banget, apalagi buat Menarik. teman-teman yang udah punya di bawah bisa average up kalau pengen nambah barang ketika di area tersebut. Reward to risk lebih Benar. menarik. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kaitannya mengenai agro, gimana view-nya untuk Agro. agro? Oke, kalau agro kalau misalkan kita mau mainnya secara time frame yang lebih panjang, itu sebenarnya dia lagi membentuk yang namanya falling wedge, which is sekarang masih bergerak di bawah. Sebenarnya kalau di 2000 sampai 1920-nya enggak dijebol, kemungkinan akan terjadi akan terjadi pantulan di sana. Nah, tadinya ketika dia selesai RI, which is itu kan sama dengan BBB, tadinya saya pikir 2200 atau 2300 itu jadi area breakout-nya. Dan kelihatannya, wah, di saat itu kayaknya bakal breakout, tapi ternyata dibawa turun. Nah, kalau misalkan dia dibawa turun dan melewati level 1920, kemungkinan dia akan secara teknikal akan menguji di level 1700 untuk agro, sehingga pelan-pelan dia akan membentuk pola falling wedge. Oke, perhatikan ya, si agro berpotensi membentuk falling wedge. Untuk midterm, Oke, untuk agro, next-nya. untuk midterm ini lebih panjang. Kalau pendek nggak bisa, agak susah sih. Ya, polanya panjang ya Oke. untuk agro ya. Mm-mm. Beda Ya, dengan kayak bank-bank mini lainnya, biar gerakannya cepat, ini biasanya gerakannya agak slow karena market agak cap-nya lama. juga besar dan Iya, free float-nya juga lumayan besar dibandingkan ini. lumayan besar ya, benar. Biasanya kalau free float-nya lebih besar, ya semakin banyak pemainnya. Semakin banyak pemainnya ya Iya, gerakannya susah di corner, istilahnya seperti itu. benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih trio macan. Ada Antam, Tins, Teens, Antam, Info. Kok di Info. sini-sini aja sih? Iya nih, boring. Biasanya saham ini kenal di dressing, kenapa tahun ini enggak? Mm-mm. Silahkan. Oke, jadi kalau Tins, Antam, trio kuek-kuek ini seperti ini ya, salah satunya karena sentimen komoditasnya ya, which is ketika saham ketika komoditasnya dolar naik, dolar kan sekarang cukup kuat di level, kalau misalnya kita lihat DXY atau dolar index itu, kita lihat dolar index itu tertahan di 96, which is cukup tinggi. Nah, dan dolar Amerika Serikat kan juga terhadap rupiah kan juga cukup tinggi. Nah, itu yang akhirnya menahan komoditas. Jadi seperti komoditas yang which is seperti timah, nikel itu masih ketahan untuk saat ini, dan itu berefek ke
saham Teens, Inco, dan Antam. Jadi sideways-nya juga cukup panjang. Oke, Gitu. statusnya udah Itu cukup mungkin panjang ya, tunggu 3 macam. nunggu komoditi boom sih. Tapi harga komoditinya udah melesat, udah sempat 20.000 USD Iya. per tonnya, tapi nggak Heeh. ngepek ke harganya Tapi tuh. nggak Timahnya ngefek, juga iya sempat all benar. time high loh. Iya, tapi nggak ngangkat. Tetap nggak ngangkat. Iya makanya nih. Nah Mm-mm. kita wait and see, mudah-mudahan ada window Wait and dressing, see. tapi ini masih sideways banget. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk ke saham-saham ini, ya harus siap lah. Jangan mikirnya jangka pendek banget. Sekarang sih posisinya udah low risk, udah dekat area support, tapi ya jangan expect Benar, geraknya cepet. Mudah-mudahan benar. Januari effect, Desember ya, tapi itulah hanyalah harapan. Sekali lagi market bergerak maunya dia. Kembali lagi Mm-mm. kita lihat chart pattern-nya seperti apa. Benar, benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai saham kecil-kecil nih. AGRS. Terus, Ini bahas. Kira-kira AGRS seperti apa nih, Bro Handi? oke, AGRS terutama AGRS sih terakhir kalau nggak salah lagi ada isu bahwa kepemilikannya masuk orang Korea, apa dari Korea, which is tapi dari sampai saat ini walaupun volumenya hariannya cukup bagus, tapi kalau misalnya mau dipegang hold cukup lama itu kayaknya rasanya belum semenarik Befik, Befik, BGTG dan teman-temannya gitu. Justru AGRS juga masih banyak buangan secara teknikalnya, jadi masih banyak buangan. Kalau saya melihatnya mungkin AGRS itu mesti break di sekitar area 200 sampai 220. Itu baru dia akan mulai bergerak naik. Sometimes ya mungkin yang mau saya sampaikan adalah terkadang tuh ada dari kita yang suka beli saham sideways karena berharap oh gue belinya di bawah gitu. Tapi mungkin dari kita banyak yang lupa bahwasannya ketika beli saham sideways resikonya adalah dimakan waktu, which is kita harus nunggu cukup lama. Nah, jadi itu plus minusnya. Plusnya kita dapat harga bawah, tapi minusnya kita mesti tahan megang saham itu sideways-nya karena lama. Tapi kalau misalnya kita beli ketika dia breakout, itu jalannya lebih cepat, tapi minusnya kita dapat harga yang lebih tinggi. Itu aja sih. Jadi kalau Intinya misalkan money management ya bro ya. Jadi kalau bisa benar, sebagian buy on spot quote-nya, nanti mm-mm, sebagian jangan langsung masukin semuanya. Ntar kita sambil trading yang benar, lain, baru kalau breakout kita tambah porsi. Gitu. benar, Jadi supaya teman-teman betul, nggak nunggu yang kelamaan boring. Ntar teman-teman sense of marketnya hilang karena duitnya mm-mm. nyangkut di sana. Jadi teman-teman bisa strategi yang menggunakan seperti itu. Dan saya ingin harus ngingetin harus boleh di, ya promosi nih. Jangan lupa buka rekening Sukor di e-form.sukorsekuritas.com yang belum membuka rekening. Bro, mm-mm. ngomong-ngomong Ya, Korea nih, AGRS kan juga Korea rencananya. BPKP ya. juga nih sama, kok main Korea. Tapi juga nggak gerak-gerak nih, gimana nih bro? Silahkan. Iya, jadi kalau kalau saya rasa BBKP ini masih ada sedikit permasalahan terkait sama Bosowa yang belum kelar-kelar ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari daftar pemegang sahamnya kan Bosowa dilarang untuk ikut reissue yang terakhir, which is kepemilikannya pasti udah tergerus. Nah, eh, untuk BBKP ya itu masih sampai saat ini belum ada pergerakan sih, belum begitu menarik lah. Cuman kalau buat long, kalau misalnya buat trading masih cukup bersabar. Tapi kalau untuk long term ini lumayan bagus. Secara fundamental, ibaratnya ini fundamental yang turnaround story. Yang tadinya Yes. nggak diurus, dan sekarang itu udah mulai diurus sama KB apa, Kukmin. Nah, itu adalah bank terbesar di Korea. Nah, itu sebenarnya Yes. tinggal tunggu waktu aja sih gitu. Yes, kalau story-nya memang bagus. Jadi Kukmin itu sangat sukses di Korea. Jadi kita tunggu Mm-mm. bagaimana turnaround story dia di Indonesia dengan mengakuisisi si BBKP. Yes, memang banyak drama ya. Banyak orang bilang kalau di forum-forum saham lebih lama, lebih panjang dari drama Korea nih seasonnya. Iya. Jadi bersabar. Tapi kalau teman-teman percaya dengan Kukmin untuk bisa turn around BBKP,
bisa titip sendal atau invest di sana. Sekali lagi, At least disclaimer on ya, ini merupakan disclaimer on. diskusi, teman-teman bisa ambil, bisa sarikan berdasarkan yang teman-teman analisis sendiri dan teman-teman percaya. Selanjutnya, waskita, ini juga drama ini. Mau RI, right issue sekitar 10/14, harga di angka 620. Kira-kira buy or wait and see. Dan sebagai informasi, right issue-nya di kisaran akan mendapatkan dana sekitar kisaran 11 triliun dan 7 triliunnya itu nanti dapat dari PNM. Ya, kira-kira gimana nih right issue waskita yang salah satu yang jumbo juga nih, silakan. Kalau saya rasanya kalau disuruh pilih buy atau wait, saya akan wait. Minimal kita perhatiin ketika trading right-nya. Kita akan trading right. Sebenarnya kan yang kurang bagusnya WSKT ketimbang Wika, PTPP, dan ADI itu adalah soal utangnya. Soal utangnya itu yang bikin kurang menarik pada WSKT. Which is ketika bagi saya WSKT mungkin untuk swing oke, tapi kalau ditanya apakah menjelang RI ini kita boleh buy atau wait and see, kalau saya cenderung lebih nunggu wait-nya aja, tunggu aja. Apalagi ketika itu biasanya akan kelihatan kan, ketika trading right-nya berlangsung, kita di saat itu kita boleh mulai cicil sambil melihat teknikalnya lah, gitu. Karena WSKT kembali turun lagi ke low-nya yang di Agustus kemarin itu di harga 715. Yes. Nah, terus exercise-nya juga 620, which is harusnya teoritisnya masih di sekitar 650 sampai 700. Jadi sempat iseng-iseng ngitung kira-kira ketika harga penutupan sebelum masuk RI-nya berapa. Jadi mungkin kisaran 680, 700. Oke, jadi untuk waskita wait and see dulu ya. Ini masih beberapa strike issue dan harganya di bawah. Biasanya kalau harga di bawah tuh akan agak turun ke daerah harga teoritisnya. Dan tadi Kohandi udah ngitung-ngitung kisaran di area 680 ya tadi ya. Kita perhatikan, jadi better kita wait and see. Ketika udah cum date, trading udah dimulai, kita bisa nitip sendal dulu. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Udah semakin stabil, kita bisa masuk. Kalau memang ketika right issue-nya sukses, nggak ada aksi sell off, kita bisa nambah tuh di situ. Seperti itu ya teman-temannya untuk kaitannya mengenai waskita. Jadi strategi right issue itu better kita wait and see. Bisa ada hype memang, biasanya kadang-kadang kalau yang right issue-nya rame, hype naik dulu. Tapi itu malah kita kurangin porsi atau kita jual supaya kita dananya bisa untuk nembus right issue-nya. Atau kita jualan dulu sampai kita tunggu kondisinya stabil begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya IMJS. Di mana tahun depan PPNBM untuk LCGC atau mobil-mobil kecil itu dihapuskan, PPNBM jadi 3%. Nah, IMJS bagaimana ini? Silahkan, Bro Andi. Oke, kalau untuk IMJS sebenarnya cukup menarik ya ketimbang IMAS ya. Justru IMJS kalau untuk trading masih cukup bagus, plus juga lagi ada sentimen soal LCGC tadi. Nah, view-nya walaupun sekarang dari sedikit downtrend ya, secara jangka pendeknya dia cukup turun, tapi dia selalu terjaga di atas 410. Nah, 410 ini jangan sampai jebol ke bawah. Sebenarnya dia ada satu indikasi juga tadi, kayaknya gue udah sering ngomong udah kebanyakan pattern falling wedge ya. Tapi IMJS sementara ini belum ada volume sih. Oke. Volumenya masih kurang. Masih wait and see dulu ya. Wait and see ya. Berpotensi falling wedge lebih menarik dari IMAS, tapi kita masih wait and see dulu. Begitu ya, masih belum ada flow ke sana. Nah, selanjutnya ini pencinta saham lipo dan saham teknologi seperti MTEK, MLPL, dan MBPA. Silahkan. Ya. Oke. Kalau MTEK justru dilihat, kalau misalnya mau disuruh pilih MTEK, MPPA, MLPL, justru saya paling sukanya tuh MTEK. MTEK kemarin membentuk
pola inverted head and shoulder itu udah terkonfirmasi dia break di atas 2080, udah break, Yes. dan sekarang ini lagi tertahan di salah satu area resistennya di 2200, 2250. Nah, ini mungkin bisa jadi kesempatan kita untuk mungkin nambah posisi atau mungkin baru ingin masuk gitu. Karena secara tren dia udah jalan, sahamnya juga udah jalan, cuma memang karena kondisi market yang cenderung sepi akhir-akhir ini, dianya ikut ketahan. Nah, sedangkan flow asingnya ke dia tuh cukup bagus seminggu terakhir ini. Tapi kemudian MPPA sebenarnya kalau dia nggak jebol di 450, itu ada dia punya potensi untuk bisa double bottom dengan target berarti sekitar target kalau secara teknikal target mungkin sekitar 750 itu untuk MPPA. Kemudian kalau MLPL juga kita jaga jangan sampai jebol di 336. Cuman dia statusnya masih downtrend. Kalau mau berharap dia jalannya cepat, dia harus break di atas 420. Jadi dua pilihan itu. Tapi kalau misalnya disuruh milih, saya cenderung milih MTech untuk saat ini. Oke. Karena MTech ini lagi confirm break pola inverted and shoulders ya di area 2080. Ya, benar. Good banget. Dibandingkan MLPL MPPA yang habis downtrend, ini masih membentuk konsolidasi akumulasi di bawahnya. MLPL tadi perhatikan jangan sampai di area berapa tadi? Kalau tadi MLPA kan 450, MLPL jangan jebol di bawah 330. 330. Itu perhatikan tapi ya kalau teman-teman. mau berharap dia jalan, itu dia harus break di atas 420. Yes. Dan saham-saham teknologi itu yang bisa aku pelajari itu banyak orang itu nggak trading, mereka tuh nge-hold panjang. Jadi orang beli di pucuk udah turun-turun 30-40%, bahkan 50% lebih masih di hold. Padahal harus diketahui bahwa saham teknologi itu kan masih cukup high risk ya. Karena mengapa? Karena kan masih yang dijual kan story-nya ke depannya seperti apa dan akuisisi nasabahnya. Dari bottom line belum tercermin. Nah, itu story bank-bank digital. That's why untuk saham-saham kaitannya dengan teknologi digital jangan lupa stop loss. Kalau Bro Handi setuju nggak dengan yang saya sampaikan? Setuju, karena kalau kita berbicara kan sebenarnya teknologi bank digital itu kan baru hype tahun ini. Yes. Tahun dulu kan kita nggak dengar tuh bank digital sama teknologi. Nah, karena secara sektornya dia baru bertumbuh, terus ibaratnya kalau mungkin gampangnya, sederhananya, sektor dua sektor ini itu masih ABG. Ya, Jadi ABG kadang dia masih bisa naik labil tinggi, ya. masih labil, masih turun. Jadi sektornya ini perlu pendewasaan dulu. Nah, cuman kalau misalkan disuruh lihat, kalau saya sih lihatnya SCMA lumayan menarik. Kalau misalkan emang mau mainnya long term, karena apa? Karena semenjak pandemik, kita juga salah satunya ada perubahan pola hidup ketika kita mengakses untuk nonton televisi apa segala macam, kan sekarang udah jarang banget kita nontonnya dari channel TV konvensional di rumah. Sekarang even kita dari handphone juga bisa nonton siaran televisi. Itu dari video.com. Nah, ini yang saya lihat bahwasannya pola hidup ini, pola lifestyle-nya ini udah berubah. Jadi kita bisa kadang nonton pertandingan badminton. Itu kita nggak harus ada di rumah, atau kita nggak harus punya harus di depan televisi lah. Kita nonton dari handphone, dari video.com itu udah bisa. Jadi itu udah merubah habit kita untuk nonton TV. Itu cukup menarik. Apa tadi SCMA ya? SCMA ya. Yes, benar. Aku juga nonton video kemarin BWF World Final. Aku juga suka nonton badminton nih. Handi ini dulu juga nih, supplier raket di Indonesia nih. Dari Malaysia ya. Benar, ya. Makanya dia tahu banget badminton. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih sebelum ke closing statement. BRMS gimana nih kok? Setelah kemarin turun cukup signifikan, hari ini menguat nih. Kira-kira gimana pandangannya? Menguat. Oke. BRMS kalau pandangannya secara teknikal itu cara short termnya dia bentuk double top, tapi itu belum konfirmasi.
dia baru konfirmasi itu ketika dia mulai break ke bawah 110. Jadi harusnya untuk BRMS selagi dia di atas 110 masih oke, apalagi dia bisa break di atas 127 itu akan jauh lebih cepat untuk bergerak. Jadi untuk BRMS menurut saya ini secara risk and reward masih 50-50 gitu. Risk and reward masih 50-50. Oke, sekali lagi thank you buat Ko Handi buat malam hari ini. Tapi sebelum ditutup nih, kita biasa Cuan Troopers butuh sharing dan wejangan dulu dari Bro Handi sebagai closing statement dari acara malam hari ini, dan juga kira-kira akhir tahun ini strateginya seperti apa sih tradingnya, kira-kira porsi blue chip dibanding yang second liner gimana, kemudian kalau second liner tipe tradingnya gimana, saham menarik apa, silahkan Bro untuk closing statement malam hari ini. Oke, thank you. Jadi mungkin sedikit bukan wejangan tapi mungkin kita sharing. Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk beli saham, entah itu untuk invest atau itu untuk trading, kita juga harus menyesuaikan sama profile risk kita. Banyak dari kita itu kita nggak pernah tahu profile risk saya itu apa. Nah, ketika diajak, padahal di awal udah ngomong, oh ini untuk long term. Tapi ketika dia turun dikit, kita udah, atau kelamaan nggak naik, jadinya deg-degan, kok saham ini nggak bergerak ya gitu. Jadi sebaiknya mau trading, mau invest, itu kita harus punya trading plan. Trading plan itu yang paling penting sebenarnya. Karena trading plan itu ibaratnya kita menyusun strategi perang. Kita jadi tahu ketika saham yang kita beli ini akan naik, kita tahu seperti apa. Ketika dia turun, kita juga tahu kita harus ngapain gitu. Jadi enggak cuman sekedar ngikut orang. Ketika dia even kadang banyak dari orang itu kita naik, sahamnya naik, dia nggak tahu harus ngapain. Ini gue kapan ya gue taking profitnya. Akhirnya nanya ke sana sini gitu. Jadi untuk kita trading atau invest itu hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita punya planning dulu. Kita harus tahu apa yang kita beli. Nah, itu PR itu yang harus kita kerjain. Nah, kalau misalkan mau survive di market, kalau bagi saya pribadi, kita nggak bisa hanya menggunakan satu metode analisa, which is misalkan, oh gue mau jadi trader, gue cuma ngandelin technical, nggak bisa juga. Tapi gue juga lebih baik kita belajar fundamentalnya juga, kita juga belajar makroekonomi, itu paling penting. Nah, kunci dari kita tahu kapan kita harus pindah sektor, ya kan pasti banyak yang ngalamin ketika periode Oktober, saham-saham Bank Mini nggak jalan, teknologi nggak jalan, yang jalan malah blue chip. Nah, di saat itu ketika yang megang blue chip pada happy-happy, tapi yang megang saham teknologi, yang megang saham Bank Mini itu mati kutu gitu. Nah, itu yang kenapa kita nggak bisa move dari itu, ya itu karena kita nggak aware sama makroekonominya. Arah ekonominya kemana, itu biasanya market akan mengikuti gitu. Kayak gitu. Terus kalau untuk win rate ini, tahun ini, kalau tadi tahun sebelumnya itu saya cenderung porsi portfolio jauh lebih banyak, 60%, 70% itu pegang blue chip, itu perbankan, telekomasi segala macam. Nah, untuk kasus tahun ini itu justru porsi blue chipnya di bawah 50%. Jadi saya melihatnya untuk market yang masih sideways, kan termasuk maksudnya sideways dalam jangka pendek, itu saya cenderung untuk trading harian untuk saat ini. Jadi porsinya masih 50 blue chip, 50 untuk trading harian atau mungkin swing pendek. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers, tadi perhatian dari Kohen ini yang penting kita sebelum trading kita we know what we buy. Itu paling penting. Apa saham yang kita beli. Terus trading plan-nya harus tahu. Jangan sampai kita melakukan pembelian tapi kita nggak tahu entry, nggak tahu exit-nya. Kemudian pelengkapi diri teman-teman dengan selain mindset tadi, metodenya mulai dari fundamental, makroekonomi, hingga technical untuk when to entry dan when to exit. Dan yang terakhir, money management penting.
Sesuaikan dengan Benar. risk Nah, profile iya. teman-teman. Kalau teman-teman lebih agresif, blue chipnya bisa kurangin, perpanjangkan secondary liner. Tapi kalau nggak seagresif itu, lebih untuk middle to long, the long run, ya blue chipnya yang lebih diperbanyak. Dan jangan lupa Benar. disiplin dengan trading plan Trading plan. teman-teman. Rumusnya 3M+1D, yaitu rumus John Root. Lagi, Contoh. jangan lupa follow Suko Sekuritas, follow House of Trader, juga ada di Clubhouse ya, House Trader tiap malam ya. Jadi jangan Ada lupa follow tiap Suko malam. dan House of Trader, buka rekening di Suko di e-farm.sukuritas.com, dan aku salam juga buat Friday dan teman-teman di Thank you. House of Trader ya, ada Cia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sukses terus, makin gede komunitasnya. Jangan lupa undang-undang Suko, dan kita kapan event collab bareng Baik. lagi ya bro ya. Oke, bro. Thank you. Thank you banget. Thank you banget buat Cuan bro. Troopers Thank you dan banget. teman-teman yang udah nonton, Thank you 400 semua. orang tadi yang stay ya. Thank you banget. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.